Pada zaman dahulu, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah patung dewa-dewi orang Kanaan. Nah, untuk itulah Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Raja Yabim, raja dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Pada waktu itu, bangsa Kanaan memiliki seorang panglima tentara yang sangat kuat yang bernama Sisera. Nah, panglima Sisera memiliki 900 kereta perang besi. Dan setiap hari, panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang-orang Israel. Di Israel pada waktu itu ada seorang nabiah perempuan yang bernama Deborah. Nah, Deborah adalah hakim atau pemimpin bangsa Israel. Deborah ini biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Jadi orang-orang Israel pun menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Suatu hari, Deborah dan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari tangan musuhnya, yaitu dari tangan Raja Yabim. Deborah pun memanggil panglima tentara Israel yang bernama Barak untuk maju berperang melawan bangsa Kanaan. Deborah pun berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali dan Bani Sebulun bersama-sama dengan engkau." Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. "Baiklah, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan Allah Israel akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Barak segera mengerahkan suku Sebulun dan Naftali ke Kedes, dan 10.000 orang maju mengikuti dia, dan juga Deborah pun maju bersama-sama dengan dia. Mereka pergi menuju Gunung Tabor untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam dan pasukannya telah maju ke Gunung Tabor, lalu dikerahkannyalah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk maju berperang melawan bangsa Israel. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan sangat mudah sekali tentara Israel mengalahkan tentara Kanaan. Ketika panglima Sisera melihat tentara-tentaranya dikalahkan oleh tentara Israel, akhirnya panglima Sisera melarikan diri. Dia bersembunyi di kemah Yael istri Heber orang Keni itu. "Singgahlah tuanku, jangan takut, silakan masuk." Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Adakah orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." "Baiklah Tuan." Lalu singgahlah panglima Sisera di kemah itu, dan saking lelahnya panglima Sisera pun tertidur nyenyak. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah dan diambilnya pula palu, lalu mendekatinya diam-diam, dan dilantakannyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sehingga matilah panglima Sisera. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, dan keluarlah perempuan Yael itu mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Marilah, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam kemah, dan tampaklah
Sisera sudah mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan Israel aman selama 40 tahun.